Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Winasaha. Hari ini kita akan review Rave. Jadi Rave ini merupakan komik karangan Hiro Mashima yang bisa dikatakan ini ini adalah komik yang membuat dia terkenal. Jadi sebelum ada Fairy Tail, sebelum ada Fairy Tail 100 Years, terus apa lagi Monster Hunter, yang terakhir itu apa ya? Kok lupa satu judul. Eden Zero, kelupaan. Nah, sebelum itu semua ya ada Rave. Jadi bisa dikatakan ya yang membuat orang-orang tertarik dengan komik Hiro Mashima adalah Rave ini. Jadi dia yang istilahnya yang depan deh, yang bikin dia terkenal gitu. Nah, ceritanya gimana? Nah, Rave, Darkbring, batu ajaib dan penguasa dunia gelap, bangkit lagi setelah istirahatnya selama 50 tahun dan jatuh ke tangan Demon Card, organisasi kejahatan yang bertekad untuk menguasai dunia. Hanya satu yang bisa menolak kekuatan jahat Darkbring, yaitu batu suci yang disebut Rave. Demon Card mengirim pembunuh untuk mengejar Master Rave bernama Shiba, satu-satunya pemilik kekuatan, untuk menggunakan batu suci yang masih hidup. Dalam keadaan sekarat, Shiba menyadari bahwa dirinya sudah tidak bisa lagi mengontrol Rave. Apakah ini berarti dunia akan jatuh ke dalam kegelapan? Nah, Rave ini komiknya panjang banget, itu 35 volume. Jadi ini merupakan salah satu komik yang dimana ya Hiro Mashima ini ya, dia waktu buat komik ini ya dia mau waktu itu dia suka traveling gitu ya. Jadi dia mau menggabungkan apa yang dia lihat ya, istilahnya budayanya orang-orang yang dia temui ya, untuk digabung dalam satu buah komik. Oke? Nah, jadi gambarnya, kalau kalian baca Fairy Tail, baca Eden Zero, itu gambarnya mirip banget. Tapi ini bisa dikatakan gambar yang masih masih awal-awal lah. Jadi mangaka itu ya dari satu komik ke komik lain, ya itu gambarnya bakal berubah. Nggak usah bilang satu komik ke komik lain ya, tapi dari contohnya Naruto. Kita kalau lihat baca volume 1 dengan volume terakhirnya itu gambarnya pasti berubah banyak gitu kan. Jadi lebih ada perubahan ke yang lebih baik gitu ya. Jadi Rave ini juga sama. Awal-awal kalian bakal lihat ini gambarnya masih belum sebagus Fairy Tail atau Eden Zero. Kalau nanti kalian baca Eden Zero, Fairy Tail itu jauh lebih bagus lagi gitu. Nah, tapi ada juga mangaka yang style gambarnya sama gitu. Bisa dikatakan mereka sudah peaknya, udah puncaknya itu. Style gambarnya dari volume awal sampai akhir ataupun tiap komik itu kayaknya bakalan nggak jauh beda sih, bukan bakalan sama, tapi nggak jauh beda. Contoh yang saya rasa ya, itu Takeshi Obata. Kalian kalau lihat Hikaru no Go, Death Note, apalagi Platinum End, apalagi karangannya, itu gambarnya ya udah high definition istilahnya, udah detail banget, udah keren banget. Kayak gimana mau lebih maju dari itu lagi kayaknya sudah nggak bisa gitu ya, kayaknya udah puncaknya gitu. Nah, kalau untuk Rave ini, nah feel-nya ya, kalau kalian baca karangan Hiro Mashima itu feel-nya sama sih menurut aku ya. Jadi ceritanya ya tentang tokoh utamanya yang kayak agak kocak-kocak, agak lucu-lucu. Nah, ini ada Blue, ya, gambarnya seperti ini. Oke, jadi ceritanya itu tentang Darkbring. Jadi Darkbring itu menguasai dunia. Jadi ada seorang yang bisa melawan mereka, yaitu Master Rave. Tapi karena sudah istilahnya sudah nggak bisa pakai Rave-nya lagi. Jadi dia mau mewariskan kekuatan Rave itu ke orang lain. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini Shibanya. Nah, ini Blue. Kalau kalian lihat ya, di Alex itu ada terbitin komik Blue juga. Tapi aku nggak saran kalian baca ya, soalnya aku juga bacanya nggak ngerti. Nah, ceritanya seperti ini. Ini 35 buku, jadi buat kalian yang suka silahkan
ataupun kalian penggemar Hiro Mashima. Kemarin aku cek ada yang jual nggak mahal, maksudnya masih standar lah harganya. Oke. Ini Riff. Jadi tipikal komik shonen lah ya. Terbitnya udah lama banget ya. Coba kita lihat. Terbitnya tahun 2003. Berarti 18 tahun yang lalu. Nah ini masih newspaper ya, komiknya newspaper tapi ya oke lah. Masih tebal, nggak nembus ininya. Nah ini sekarang gue mau kasih tunjukin yang versi Malaysia. Jadi ini aku kemarin dikasih sama langganan, kayaknya dia kemarin kuliahnya di Malaysia terus pulang bawa ya, tapi kayaknya dia nggak mau koleksi lagi, jadi dikasih ke aku. Aku nggak tahu ya komik Malaysia itu asli apa enggak, soalnya yang aku tahu komik di sana banyak bajakan. Itu yang pertama. Terus penerbitnya nggak terbitkan komik sebanyak di Indonesia gitu. Jadi di sana yang komik-komik lain itu banyak bajakan. Nah ini aku dikasih, aku nggak tahu ini bajakan atau asli, tapi dia ada sampul jaketnya. Terus ini bahasa Mandarin ya. Awalnya waktu dikasih aku kira ini komik Taiwan ya atau apa ya. Tapi pas lihat belakang tuh RM. RM itu ringgit Malaysia kan. Bener bukan? 4,5 ringgit berarti kali 3.000 ya. Murah ya? Murah. Tapi ya mungkin ini harga lama ya. Aku nggak tahu ini tahun berapa terbitnya. NT seharusnya Taiwan sih. Tapi aku nggak tahu sih beneran. Aku cuma dikasih. Nah ini isinya bahasa Mandarin. Nah. Dan aku nggak bisa baca. Nggak ngerti gua. Nah ini gambarnya kira-kira seperti inilah ya yang first. Tapi di sana nggak ada sensor kayaknya ya. Aku nggak tahu sih. Kalau di sini kayaknya pasti di sensor. Nah jadi gambarnya seperti ini. Kualitas cetakan sih kelihatannya sih oke ya. Tapi kok kayak agak mencurigakan gitu. Jadi yang buat kalian yang tahu komik Malaysia, mungkin kalian bisa bantu info ini asli apa enggak. Tapi kayaknya sih asli sih, dia sampai taruh alamat ya kan. Kalau palsu nggak mungkin dong dia taruh alamat ya kan. Soalnya sih asli. Nah ini alamatnya, ini sih Taipei sih. Seharusnya di Taiwan tapi kok ringgit. Tapi di sini alamat Malaysia, Penang nih, Penang. Nah, nggak tahu lah, pokoknya contohnya seperti ini. Jadi yang Jepang kayaknya kemarin ada, cuma aku nggak sempat bongkar lagi. Pas nemu ini aku cuma tunjukin yang ini aja ya. Oke, jadi sekian untuk review komik Ref sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.